Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten pembahasan Overlord. Dan kali ini, gue kepengen bahas profil salah satu karakter paling ikonik di Overlord, yaitu Abang Gazef, sang warrior paling terkenal di cerita Overlord. Buat yang cuma nonton anime, pasti merasa kalau Gazef hanyalah sekedar abang-abang kuat yang sangat loyal kepada majikannya. Tipikal karakter kesatria loyal yang sudah sering muncul di cerita fantasi pada umumnya. Tapi kalau kalian baca di novel, nama Gazef berkali-kali digaungkan dan selalu disebut-sebut ketika lagi ngebahas mengenai siapakah warrior terkuat. Bahkan nama Gazef bukan cuma terkenal di Rest of the Kingdom saja, tapi juga terkenal sampai keluar kerajaan. Nah, kalau kalian penasaran seperti apa profil abang kita yang satu ini, so langsung aja, mari kita bahas. Gazef Stronov. Abang ini pertama kali diperkenalkan di volume 1 dan jadi salah satu penduduk New World pertama yang berinteraksi dengan Ainz. Di volume 1, Gazef dideskripsikan sebagai pria yang berumur sekitar 30-an tahun dengan wajah yang kecoklatan akibat terlalu sering terkena sinar matahari dan kulitnya dipenuhi kerutan. Rambut hitamnya terlihat rapi dengan tatapan mata yang tajam. Seperti yang sudah sering gue jelaskan, jumlah nama seseorang dapat menjelaskan status mereka. Dan bagi Gazef yang mempunyai dua kata di namanya, merupakan pertanda kalau Gazef bukanlah bangsawan melainkan rakyat jelata. Di volume 1, Gazef sendiri yang ngomong kalau dia terlahir sebagai rakyat jelata. Dan dia terlahir di sebuah desa yang belum disebutkan namanya. Berdasarkan percakapan dengan wakil kaptennya, sepertinya Gazef mengalami kehidupan yang berat selama dia berada di desa. Gazef ngomong kalau hidup di desa itu sulit dan kematian sudah menjadi teman dekatnya. Soalnya tidak jarang sebuah desa diserang oleh monster dan mengakibatkan banyak nyawa melayang. Dari omongannya, Gazef sepertinya sangat paham seberapa tidak berdayanya para penduduk desa ketika desa mereka diserang oleh monster. Dan hal inilah yang membuat Gazef sangat terburu-buru di awal season 1 ketika tahu kalau ada desa yang sedang diserang. Di karakter sheet, tertulis kalau Gazef mempunyai darah orang selatan, yang mana ini bisa dilihat dari warna rambut dan juga warna matanya. Nah, kata darah orang selatan sebelumnya sempat disebutkan di volume 2 ketika partinya Ninya melihat wajah di balik topengnya Momon dan mereka ngomong kalau wajahnya Momon mirip seperti orang yang berasal dari selatan. Nah, kata orang selatan di sini bisa berarti dua hal, yaitu orang yang berasal dari negara di selatan benua alias negara selain teokrasi, atau bisa juga berarti orang yang berasal dari daerah selatan Rest of the Kingdom. Masuk volume 5, Gazef ngomong ke Climb kalau dia tidak tahu kenapa dirinya bisa kuat. Intinya Gazef bisa kuat karena dia berbakat. Di volume ini, Evil Eye juga ngomong hal yang serupa, kalau Gazef Stronov adalah contoh orang yang berbakat. Di web novel juga disebutkan hal yang sama, kalau Gazef adalah pria yang berbakat semenjak dia masih muda. Lalu di volume 9, Gazef sempat ngomong ke Climb kalau dia dulunya sama seperti Climb, di mana dia terlalu fokus melatih kemampuan bertarungnya sampai-sampai dia lupa melatih kemampuan sensoriknya. Dan kebiasaan ini dia dapatkan karena terlalu sering berlatih sendirian. Dari sini kita pun tahu kalau Gazef adalah pria yang berbakat sebagai seorang warrior, dan bakatnya ini telah diasah sejak kecil dengan berlatih sendirian. Di volume 5, Gazef ngomong kalau dia belajar caranya bertarung sebagai seorang mercenary alias tentara bayaran, yang menjadi indikasi kalau tentara bayaran adalah pekerjaan yang Gazef lakukan sebelum dia menjadi pengawal raja. Balik lagi ke volume 1, di sini Gazef ngomong kalau dia adalah rakyat jelata yang berhasil diangkat statusnya berkat kemampuan berpedangnya. Dan hal yang serupa juga disebutkan kembali di volume 3, di mana kita diberitahu kalau Gazef berhasil mencapai posisinya saat ini berkat kemampuan berpedangnya. Ini karena gelar kesatria di Rest of the Kingdom harusnya hanya bisa didapatkan oleh keluarga bangsawan, dan Gazef jadi rakyat jelata pertama yang diangkat sebagai kesatria. Cerita Gazef yang diangkat jadi kesatria sempat disinggung oleh Brain di volume 3. Di volume ini, Brain ngomong kalau dia tidak pernah merasakan yang namanya kekalahan, sampai akhirnya dia bertemu dengan Gazef. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Gazef Stronov, orang yang sekarang telah jadi kapten warrior di Rest of the Kingdom dan menjadi warrior terhebat di negara sekitar. Gelar ini Gazef dapatkan setelah memenangkan turnamen bela diri yang diadakan oleh Rest of the Kingdom, dan Gazef berhasil mengalahkan Brain di babak final. Pertarungan mereka hanya berlangsung sebentar saja, di mana Gazef mengalahkan Brain dengan menggunakan teknik yang disebut Fourfold Slash of Light. Saking hebatnya pertarungan mereka, momen ini pun terabadikan dalam banyaknya lagu dan juga cerita. Buktinya di volume 7, kita sempat diperlihatkan percakapan para worker yang ngebahas mengenai pertarungan Gazef melawan Brain di babak final turnamen bela diri. Dan worker itu memuji-muji pertarungan mereka berdua.
Akibat turnamen ini, namanya Gazev jadi sangat terkenal, bahkan sampai ke negara sekitar, dan Gazev pun disebut sebagai warrior terkuat di negara sekitar. Bahkan nama Gazev sudah disetarakan dengan Flooded Paradigm, dimana kalau orang ngomongin soal Magic Caster, maka nama orang yang terkuat sudah pasti adalah Flooded. Dan kalau orang ngomongin warrior, maka nama orang yang terkuat sudah pasti adalah Gazev. Sementara namanya Brain malah dicap sebagai pecundang, dan Brain pun terobsesi untuk bisa mengalahkan Gazev. Tapi setelah Brain kena mental karena bertemu dengan Sheltir di volume 3, Brain malah kehilangan motivasi hidup dan akhirnya ketemu dengan Gazev dan dia dipungut oleh Gazev yang kebetulan lagi lewat. Mulai dari sini hubungan mereka berdua jadi lebih dekat, dan mereka berdua mulai saling mempercayai satu sama lain. Dari yang awalnya mereka adalah rival berubah menjadi rekan. Bahkan di volume 9, Gazev percaya kalau Brain akan jadi lebih kuat daripada dirinya, dan Gazev kepengen menjadikan Brain sebagai warrior kapten yang selanjutnya. Sedangkan Gazev pengen pensiun dan fokus melatih generasi berikutnya. Mimpi inilah yang kemudian Brain lakukan di volume 14, di mana Brain mulai memungut beberapa anak untuk dilatih sebagai calon kesatria di masa depan. Nah, yang menarik, meskipun namanya Gazev sangat terkenal, tapi tidak semua orang tahu seperti apa penampilannya Gazev, terutama buat mereka yang tinggal di pedesaan. Di volume 9 disebutkan kalau ada banyak orang yang mengira Gazev adalah pria dengan tinggi 2 meter, membawa pedang raksasa dan menggunakan armor kemasan. Informasi ini sejalan dengan rumor yang Brain terima mengenai Gazev, di mana katanya ada pedang yang menancap di atap rumahnya Gazev. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dari sini kita pun tahu kalau ada banyak orang yang menyebarkan rumor berlebihan mengenai Gazev. Di volume 9 juga, kita diperlihatkan Gazev yang melarang Climb untuk memanggil dirinya dengan nama Stronov, dan dia lebih memilih untuk dipanggil Gazev. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan kalau orang-orang lebih mengenal nama Stronov daripada Gazev. Ini karena orang-orang di Resize Kingdom lebih sering memanggil orang lain dengan nama belakang daripada nama depan. Makanya nama Stronov lebih dikenal daripada Gazev. Nah, dengan adanya dua hal tadi yang gue sebutkan, yaitu pertarungan yang epik di turnamen bela diri dan kemampuan berpedang yang hebat, ngebuat Gazev diangkat statusnya oleh King Ramposa dari yang awalnya rakyat jelata menjadi kesatria. Bahkan para bangsawan sama sekali tidak bisa protes, karena mereka semua mau tidak mau harus mengakui kemampuan berpedangnya Gazev. Makanya Gazev berkali-kali ngomong kalau dia bisa jadi seperti ini murni karena kemampuan berpedangnya. Pengangkatan Gazev menjadi kesatria mengalami banyak sekali kecaman dari pihak bangsawan, apalagi di volume 3 disebutkan kalau tidak ada satupun orang yang mampu menyeimbangi Gazev, sehingga hal ini ngebuat para bangsawan semakin membenci Gazev. Lalu di volume 5 dijelaskan kalau posisi Gazev sebagai warrior kapten sebenarnya hanyalah posisi yang dibuat-buat oleh King Ramposa. Soalnya tidak ada satupun pihak bangsawan yang mau menerima Gazev di pasukannya, sehingga mau tidak mau King Ramposa harus membentuk unit baru khusus untuk Gazev, dan unit ini diberi tugas sebagai pengawal pribadi raja. Setelah diberi tugas sebagai pengawal raja, Gazev sangat setia kepada King Ramposa, dan begitu pula sebaliknya, King Ramposa sangat percaya kepada Gazev. Di volume 9, King Ramposa sendiri yang ngomong di hadapan para bangsawan kalau dia sangat percaya kepada Gazev, dan Gazev tidak mungkin mengkhianatinya. King Ramposa juga ngomong kalau Gazev telah berkali-kali berada dalam kondisi berbahaya hanya demi melindungi dirinya, sehingga dia yakin kalau Gazev tidak mungkin akan melakukan sesuatu yang merugikan dirinya. Di volume ini juga, Gazev menjelaskan kalau pertemuannya dengan King Ramposa telah menyadarkannya bahwa tidak semua bangsawan bersifat jelek, dan ternyata ada bangsawan sebaik King Ramposa. Akan tetapi bangsawan sebaik ini justru tidak mempunyai kekuatan. Gazev juga menegaskan kalau bukan karena kebaikan hati King Ramposa, Gazev pasti akan pindah ke Baharut Empire, karena sebelumnya Jirnev sendiri sempat turun ke medan perang demi bisa merekrut Gazev, namun Gazev menolak tawaran itu. Inilah juga yang jadi alasan kenapa Gazev menolak tawarannya Ainz. Semua itu karena Gazev sangat setia kepada King Ramposa. Sebenarnya ada beberapa alasan lain kenapa Gazev menolak tawaran Ainz, dan alasan ini sudah sempat gua bahas panjang lebar di konten terpisah. Kalau kalian penasaran, silahkan tonton video itu juga. Bukti lain kesetiaannya Gazev juga bisa kita temukan di versi web novel, yaitu ketika Ainz pertama kali bertemu dengan Gazev di desa Karna. Ainz meminta Gazev untuk menyimpan pedangnya terlebih dahulu, tapi Gazev menolak dengan alasan kalau ini adalah pedang yang telah raja berikan kepadanya, sehingga dia tidak bisa melepas pedang ini tanpa perintah dari raja. Kasus yang serupa juga bisa kita temukan di volume 9, ketika Ainz meminta pedangnya Gazev sebagai hadiah duel, tapi Gazev menolak karena itu adalah pedang milik kerajaan. Tapi meskipun Gazev sangat setia kepada raja dan negara,
Gara-garanya, para bangsawan di Restige Kingdom justru tidak mau menerima sosok Gazef yang berasal dari jalanan. Dan akhirnya kebencian mereka pun memuncak di bagian awal volume 1, di mana ada bangsawan yang mengirim permintaan kepada selain teokrasi, dan akhirnya Nigun pun diutus untuk membunuh Gazef. Jadi, alasan kenapa pasukannya Nigun menyamar sebagai tentara Bahrut Empire dan menyerang beberapa desa di bagian awal season 1, karena mereka ingin menjebak dan membunuh Gazef. Lalu mereka bakal menyalahkan Bahrut Empire atas kematiannya Gazef. Gazef sendiri sadar kalau dirinya sedang dijebak oleh para bangsawan, tapi dia sama sekali tidak bisa tinggal diam ketika tahu kalau ada penduduk desa yang menjadi korban. Para bangsawan bahkan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah Gazef menggunakan full equipment-nya ketika misi di volume 1 ini, karena mereka tahu kalau Gazef tidak mungkin bisa dibunuh jika dia sudah menggunakan full equipment-nya. Setelah berhasil selamat dari insiden ini, Gazef pun yakin kalau ada pengkhianat di antara para bangsawan yang berpihak ke selain teokrasi. Dan di volume 2, Gazef beranggapan kalau orang yang paling mencurigakan adalah Marquis Raven. Tapi masuk volume 9, terungkap kalau Marquis Raven ternyata sangat loyal kepada King Ramposa, dan dia hanya berpura-pura agar bisa berbaur di tengah bangsawan. Hal ini pun ngebuat Gazef merasa bersalah dan dia segera meminta maaf karena telah mencurigai Marquis Raven. Selain bertugas untuk mengawal raja, di volume 6 terungkap kalau Gazef juga ternyata bertugas untuk menjaga keamanan keluarga kerajaan. Makanya ketika Jaldabaoth menyerang ibu kota Restige Kingdom, Gazef sama sekali tidak bisa ikut membantu para petualang melawan invasi iblis, karena dia harus memprioritaskan tugasnya, yaitu melindungi keluarga kerajaan. Sampai akhirnya King Ramposa turun ke medan perang, barulah Gazef bisa ikut bertarung melawan invasi iblis. Nah, karena tugasnya untuk menjaga keluarga kerajaan ngebuat Gazef jarang makan di rumah karena dia lebih sering berada di istana kerajaan. Di volume 6 terungkap kalau Gazef ternyata tidak bisa masak dan dia mempunyai beberapa pelayan yang bertugas untuk memasak. Akan tetapi, Gazef tidak suka makanan yang dibuat oleh pelayannya karena makanan yang mereka buat adalah makanan sehat yang rasanya hambar. Sedangkan Gazef menginginkan makanan yang rasanya kuat. Namun sayang, pelayannya sama sekali tidak bisa memahami keinginan tersebut. Prestasinya Gazef sendiri berhasil membuka harapan bagi banyak orang, di mana rakyat jelata pun mempunyai kesempatan untuk bisa meningkatkan status mereka. Karena berkat keberadaan Gazef, tidak ada satupun bangsawan yang bisa protes ketika Putri Rainer mengangkat Klaim sebagai pengawalnya. Padahal Klaim juga adalah rakyat jelata. Bukan cuma menginspirasi rakyat jelata, Gazef juga ternyata menginspirasi beberapa bangsawan. Di volume 9 disebutkan kalau Marquis Bolope membentuk pasukan elitnya sendiri karena dia terinspirasi dengan pasukan elit miliknya Gazef. Nah, selain menginspirasi bangsawan dan rakyat jelata, sosoknya Gazef juga ternyata menginspirasi Ainz, atau lebih tepatnya Momon. Soalnya, setelah pertemuan Ainz dan Gazef di volume 1, di volume 2, Ainz ngomong alasan kenapa dia kepengen pergi ke Erantel dan menyamar sebagai warrior karena dia merasa tergerak setelah bertemu dengan Gazef. Nah, pertemuan Ainz dengan Gazef ini kalau di light novel berbeda dengan apa yang ada di web novel. Kalau di web novel, setelah berhasil mengalahkan Sunlight Scripture, Ainz tidak mau menyerahkan equipment miliknya Sunlight Scripture secara cuma-cuma kepada Gazef. Hasilnya, Ainz pun menantang Gazef untuk berduel melawan salah satu Death Knight-nya, dan Gazef berhasil mengalahkan Death Knight tersebut. Ini karena Ainz sengaja ngasih perintah ke Death Knight untuk lebih fokus ke bertahan daripada menyerang. Nah, pertarungan ini kena skip di versi light novel, di mana Ainz dengan senang hati ngasih semua equipment miliknya Sunlight Scripture kepada Gazef, dan hal ini ngebuat Gazef sangat berterima kasih kepada Ainz. Pemotongan ini sempat disinggung oleh Maruyama di author Thought volume 1, dan dia ngomong kalau akan ada banyak hal lain yang kena potong dari versi web novel selain pertarungan Gazef melawan Death Knight. Setelah dari volume 1, pertemuan Ainz dengan Gazef terjadi kembali di volume 9, di mana Ainz meminta Gazef untuk menjadi bawahannya. Tapi Gazef menolak dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Duel ini mengakibatkan Gazef terbunuh dan dia meminta agar tubuhnya tidak dihidupkan kembali. Setelah dari sini, Bran pun membawa pulang tubuhnya Gazef, dan di volume 10 disebutkan kalau King Ramposa sangat terpukul setelah tahu kalau Gazef telah mati. Masuk volume 14, disebutkan kalau pihak pemerintahan Restige Kingdom sudah tidak lagi berani melawan Eikthyr karena saat ini mereka sangat kekurangan orang kuat, apalagi setelah mereka kehilangan Gazef. Nah, kalau ngomongin soal kekuatan, Gazef berkali-kali disebut sebagai warrior terkuat di negara sekitar. Bahkan di author Thought volume 9, Maruyama sendiri menegaskan kalau Gazef memang adalah warrior terkuat di negara sekitar. Di volume 1 disebutkan kalau Gazef sendiri dapat dengan mudah mengalahkan ratusan kesatria, meskipun akan berbahaya kalau dia bertarung melawan Flooded Paradine, apalagi bertarung melawan The Four Knight miliknya Bahrut Empire dalam keadaan tidak full equipment. Informasi yang serupa juga sempat muncul di volume 10, di mana disebutkan kalau Gazef
sendiri adalah orang yang mampu mengubah jalannya pertarungan, sementara Fruder adalah orang yang mampu mengguncang seluruh negeri sendirian. Di volume 3 disebutkan kalau Gazef adalah warrior terhebat di Resistance Kingdom, dan bahkan disebutkan kalau dia lebih superior daripada petualang Adamantite. Disebutkan juga kalau mungkin tidak ada warrior yang mampu mengalahkan Gazef. Nah, kenapa Gazef disebut lebih superior daripada petualang Adamantite? Karena Gazef terbukti mampu mengalahkan salah satu member Blue Rose, yaitu Gagaran, dengan sangat mudah ketika turnamen. Bahkan Gagaran sama sekali tidak mau dibandingkan dengan Gazef, saking jauhnya perbedaan kemampuan mereka. Gagaran juga menjelaskan kalau Gazef adalah pria yang mendekati ranah para pahlawan. Kalimat yang serupa sebelumnya sempat muncul di volume 1 ketika Gazef bertarung melawan pasukannya Digun. Disebutkan kalau Gazef telah melampaui batasannya dan menginjakkan kakinya di ranah para pahlawan. Lalu di Author Thought volume 6, Mario mengomong kalau Gazef dapat menyentuh ranah para pahlawan dengan menggunakan kemampuan cincinnya. Dari sini kita pun tahu kalau Gazef masih belum mampu mencapai ranah para pahlawan sendiri tanpa menggunakan bantuan dari cincinnya. Dengan kata lain, Gazef sempat menggunakan efek cincinnya ketika dia bertarung melawan Nigun. Buat yang nggak tahu, cincin ini Gazef terima dari Rigrid, salah satu member Blue Rose sebelum Evil Eye. Ini adalah cincin yang dibuat dengan menggunakan Wild Magic. Namun sekarang cincin ini sudah tidak lagi berada di tangannya Gazef, melainkan berada di tangannya Climb. Nah, yang menarik, ketika volume 1, kita masih belum diberitahu mengenai apa efek dari cincin miliknya Gazef. Dan pada saat itu, Ain sempat melihat cincin yang Gazef pakai dan mengira kalau Gazef sudah menikah. Tapi di volume 6, terungkap kalau itu ternyata adalah cincin yang bisa meningkatkan kemampuan seseorang. Oh ya, buat yang tidak tahu, istilah ranah para pahlawan merefer ke batasan kekuatan yang jadi acuan penduduk New World untuk membandingkan kekuatan mereka dengan kekuatan 13 pahlawan di masa lalu. Dan diasumsikan kalau istilah ranah para pahlawan merefer ke seseorang dengan level 30 ke atas. Nah, di tahun 2017, Moriyama sempat ngebuat tweet yang ngasih tahu kita kalau levelnya Remedios ternyata lebih tinggi daripada Gazef, di mana Remedios dan adanya yaitu Kellard sama-sama telah berada di ranah para pahlawan. Artinya kalau berdasarkan level semata, Remedios dan Kellard masih lebih kuat daripada Gazef. Lalu di Q&A 2014, Moriyama ngasih tahu kalau Hamsuke dan Clementine masih lebih kuat daripada Gazef. Akan tetapi Gazef lebih kuat daripada mereka berdua jika menggunakan full equipment. Tapi Clementine masih lebih kuat daripada Gazef kalau dia juga menggunakan full equipmentnya. Informasi ini sejalan dengan kalimat Clementine di volume 2 yang ngomong kalau hanya ada 5 orang di Resistance Kingdom yang mampu bertarung melawan Clementine, dan salah satunya adalah Gazef. Clementine juga menjelaskan kalau tidak ada satupun dari 5 orang tadi yang mampu mengalahkan dia jika saja dia serius, apalagi kalau Clementine menggunakan full equipment milik Black Scripture. Equipmentnya Gazef sendiri sempat disinggung di volume 1 sebelum akhirnya diperlihatkan sepenuhnya di volume 9 ketika Gazef turun ke medan perang. Disebutkan kalau equipment yang Gazef gunakan adalah 4 dari 5 harta kerajaan Resistance Kingdom. Item pertama bernama Gauntlets of Vitality. Item ini ngebuat penggunanya kebal dari kelelahan. Item kedua bernama Amulet of Immortality yang ngebuat penggunanya dapat menyembuhkan luka. Item ketiga adalah Guardian Armor yang terbuat dari adamantite dan telah diperkuat agar dapat menangkal serangan fatal. Dan terakhir adalah Razor Edge, pedang yang dibuat sangat tajam hingga mampu memotong armor bagaikan sedang memotong mentega. Keempat item ini ngebuat kemampuan serangan dan bertahan Gazef meningkat pesat, sampai-sampai Nigun ngomong kalau tidak mungkin ada manusia yang bisa mengalahkan Gazef dalam kondisi seperti ini. Ketika bertarung, Gazef bisa menggunakan beberapa martial arts, dan teknik andalan yang dia miliki bernama Sixfold Slash of Light. Teknik ini ngebuat penggunanya dapat menyerang secepat cahaya dan mampu menyerang 6 target dalam satu serangan. Ini adalah martial art yang Gazef pakai untuk mengalahkan Brain di turnamen bela diri, meskipun saat itu Gazef baru bisa menggunakan 4 serangan saja. Dan teknik ini Gazef pelajari dari gurunya yang merupakan mantan petualang adamantite, yaitu Vestor Clove di Leuven. Teknik lain yang Gazef miliki adalah martial arts bernama Instant Counter. Teknik ini ngebuat penggunanya dapat memaksa tubuhnya untuk memperbaiki posisi tubuh setelah selesai menyerang, dan ngebuat penggunanya dapat segera menyerang kembali. Namun teknik ini memiliki kelemahan, yaitu memberikan dampak yang besar kepada tubuh penggunanya. Teknik lain yang Gazef kuasai bernama Flow Acceleration. Teknik ini ngebuat penggunanya dapat bergerak dengan cepat, namun sebagai gantinya otak si pengguna akan cepat kelelahan. Gazef juga mampu menggunakan martial arts bernama Sense Weakness yang ngebuat dia dapat melacak kelemahan musuh, dan teknik ini sempat Gazef pakai di volume 9 untuk melacak kelemahannya Dark Yang. Akan tetapi, teknik ini hanya bisa digunakan pada musuh yang lebih lemah. Jika digunakan pada musuh yang lebih kuat atau setara, maka si pengguna tidak dapat mendeteksi apa-apa. Gazef juga mempunyai teknik lain yang dia sebut sebagai teknik tersembunyi, yaitu martial arts bernama Possibility Sense. Ini adalah teknik yang dapat meningkatkan
extrasensory perception. Entahlah ini artinya apa ya. Selain itu, masih ada beberapa martial arts lain yang bisa Gazef gunakan, yaitu martial arts untuk meningkatkan kemampuan fisik, memperkuat pikiran, meningkatkan ketahanan sihir, dan juga teknik untuk menyelimuti senjatanya dengan energi sihir. Nah, itu tadi profil lengkap mengenai Gazef Stronov, sang warrior terkuat dan paling terkenal di cerita Overlord. Kalau kalian nonton konten ini sampai akhir, kalian pasti sadar kalau karakternya Gazef ternyata lebih dalam daripada apa yang kita lihat di anime. Dia bukan hanya sekedar karakter baik dan loyal kepada atasannya, melainkan dia juga menjadi karakter teladan bagi banyak orang lain, dan juga karakter yang sangat terkenal di kalangan banyak orang. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian soal karakternya Abang Gazef? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di konten Overlord yang lain, dan bye-bye.